Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Hosea pasal 14 ayat 3. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat yang baik, maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Demikian firman Tuhan. Tentang pertobatan dan janji. Saudara-saudari yang terkasih, bila kita menyadari apa yang kita perbuat, maka kita mengatakan dalam satu hari pun pasti kita melakukan dosa. Baik itu melalui pikiran, perkataan, perbuatan, pasti kita melakukan dosa. Namun apakah hanya berakhir dengan dosa, kemudian manusia itu dihukum? Yang diharapkan oleh Tuhan adalah adanya pertobatan yang kita miliki dan kita sadari harus kita lakukan. Pertobatan itu harus setiap hari kita lakukan. Bukan berarti pertobatan itu gampangan atau seolah mesin cuci yang hanya membersihkan kemudian besok kita kotori kembali. Namun yang dimaksud adalah setiap orang yang mau bertobat karena ia memandang kepada Allah yang mau mengampuni dosa manusia. Allah dengan janjinya membuka pintu untuk orang-orang mau mengenal Allah yang penuh kasih, yang mau mengampuni dosa umatnya. Setiap orang yang mau bertobat, baiklah ia mulai di dalam doanya dengan kata-kata penyesalan dan juga totalitas hidupnya memang berserah kepada Tuhan, memohon pengampunan segala kesalahan yang telah kita perbuat. Maka kita yakini kita akan mendapat yang baik. Kita harus mau mengakui kesalahan kita. Jangan menganggap benar. Di hadapan Allah, semuanya transparan. Dia tahu apa yang kita lakukan setiap hari dan apa yang kita pikirkan. Itulah sebabnya tentang pertobatan dan janji ini diberitakan. Tepatnya di dalam hidup Nabi Hosea yang menggambarkan kehidupan Israel yang telah meninggalkan Allah. Hosea mengambil Gomer sebagai istrinya, seorang perempuan sundal. Anak pertamanya Yisrael, anak kedua Lo-ruhama, yang artinya aku tidak mengasihi engkau lagi. Kemudian lahirlah anak ketiga, diberi nama Lo-ami. Engkau tidak umatku lagi dan aku bukan Allahmu. Keluarga ini menggambarkan kehidupan umat Allah yang telah meninggalkan Tuhannya. Bayangkan saja istrinya, yaitu Gomer, sebagai seorang pelacur, adalah kiasan bagi bangsa Israel yang telah berbalik dari Tuhan kepada Baal dan ilah-ilah mereka lainnya. Maka kita katakan, patutlah umat Israel itu tertuju kepada masa depan. Apakah dengan berbuat dosa masa depan mereka akan cerah? Atau ketika mereka berbuat dosa maka kehidupannya akan tenang? Tidak akan pernah. Satu-satunya jalan yang dapat menghiburkan mereka, melepaskan mereka, hanyalah
menerima pengampunan, namun sebelumnya harus ada pengakuan. Allah mau menuntut kejujuran kita, pengakuan kita, mengakui kesalahan yang kita perbuat. Pada dasarnya melanjutkan pelanggaran sama dengan menunggu bel kematian. Sumber kehidupan itu akan semakin kering. Harta milik mereka pun menjadi rampasan bagi bangsa asing bila mereka melanjutkan pelanggaran itu. Namun dengan baiknya, penuh kasihnya Allah memberikan kesempatan, mendorong umat agar bertobat dan mau berbalik kepada Allah. Kita yakini bahwa Tuhan Maha Baik, panjang sabar, dan penuh belas kasihan. Bila hari-harimu sebelumnya banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan dosa, baiklah engkau tersungkur memohon ampun, yakinilah Tuhan tidak akan membiarkan kita berlarut dalam dosa. Terimalah pengampunan dan keselamatan. Allah itu hadir sebagai embun penyejuk, memberikan pertumbuhan bagi tanaman. Allah itu menumbuhkan umat Israel seperti pohon zaitun, yaitu simbol kemegahan. Ia tidak akan membiarkan kita terhimpit oleh dosa. Bertobatlah. Amin. Salam sehat. Semoga hidup kita diberkati melalui firman yang kita dengar. Horas.